Ngapunten ya, bukanya di sini sinyalnya agak rewel ini. Jelek. Oh iya ta. Kok bindeng kok ya? Oke. Kok lawak Masih, Bu. awet. Heeh. Masih ingkruk. Berdua isopo. Irma berdua Tapi dengan kemarin siapa? sih saya periksa nggak ini, apa namanya, cuman dikasih obat flu sama panas sama vitamin tok. Sekarang tuh lama Bu Ervin. Ya aku kan ngono winginane. Oke. Suara aku sampai hilang. Ya. Agak lama, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu aku Mbak Bu Ervin. Jadi kok. Ya wes Ini serumah ya. ini ingkruk. Oh wesan. Wes serumah. Wes sudah serumah yang kena. Mas yang paling kebal kayaknya. Yang lainnya sudah. Sudah tepat. Terakhir saya ini. Di sini kemarin yang tidak kena ya Pak Bambang, Mbak Yuten. Oke. Ya, oke, kita mulai ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok ngantuk kabeh sih arek-arek iki nggak semangat banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mulai ya. Hari ini materinya dilanjutkan dengan apa? Lali aku. Melanjutkan presentasi kelompok 3 Ibu yang kemarin mengalami. Kelompok berapa, Dok? Kelompok 3 Ibu yang mengalami kendala kemarin. Oh gitu ya, silahkan. Okay. Ditulis kelompok nama ya, biar kelihatan. Yang belum menuliskan begitu, nama kelompoknya, terus namanya. Sehingga kelihatan, oh siapa yang kelompok 3. Apa sih izin share screen Ibu? Silahkan. Apakah share screen-nya sudah terlihat nggih? Sudah, silahkan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 izin melanjutkan pembuktian yang nomor 2. Jika S dengan himpunan 1/n dikurangi 1/m untuk N dan M merupakan elemen bilangan asli, tentukan infimum S dan supermum S. Untuk penyelesaiannya, S bukan merupakan himpunan kosong, maka S merupakan, S merupakan himpunan bagian. Dan S merupakan? S merupakan himpunan bagian bilangan real. Untuk setiap N elemen bilangan asli, maka 0 kurang dari 1/n kurang dari sama dengan 1. Lalu, untuk setiap M elemen N bilangan asli untuk setiap M elemen bilangan asli, maka negatif 1 kurang dari sama dengan negatif 1/m kurang dari 0. Nah, lalu dari hasil tersebut kita jumlahkan sehingga didapat negatif 1 kurang dari 1/n kurangi 1/m kurang dari 1 untuk N dan M merupakan elemen bilangan asli. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa S mempunyai batas bawah dan batas atas. Dengan batas bawah yaitu kurang dari atau sama dengan negatif 1 dan batas atasnya yaitu lebih dari sama dengan 1. Lalu untuk batas bawah terbesarnya adalah negatif 1 dan batas atas terkecilnya adalah 1. Lalu kita buktikan apakah benar infimum S-nya adalah negatif 1. Kita ambil epsilon lebih dari 0. Maka sebentar. Jadi nulisnya jangan gitu kan, masih mau dibuktikan. Jadi setelah ini maka akan ditunjukkan bahwa itu infimum S sama dengan negatif 1 dan supermum S sama dengan itu masih akan ditunjukkan. Kalau kayak kurang belakangnya non.
kayak tulisan di belakangnya akan ditunjukkan. Akan ditunjukkan. Nah, akan dibuktikan ya, akan dibuktikan. Selanjutnya akan dibuktikan infimum S sama dengan negatif 1. Kita ambil epsilon lebih dari 0, maka ada n epsilon. Sehingga 0 kurang dari 1 n epsilon kurang dari epsilon. Lalu, tadi kan infimum S-nya sama dengan negatif 1. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 1. No. Belum tuh mau ditunjukkan loh. Itu masih mau dibuktikan, coba balik kalimatnya itu loh non. Kalimatnya tadi loh nak. Ambil epsilon lebih dari 0. Maka seper n epsilon menurut sifat Archimedean, maka seper n epsilon lebih dari 0 kurang dari epsilon. Seper n epsilon dikurangi 1 kurang dari epsilon kurangi 1. Sedemikian sehingga seper n epsilon kurang dari 1 kurang dari negatif 1 ditambah epsilon. Mana seper n epsilon kurangi 1 ini merupakan elemen dari S. Sehingga negatif 1 plus epsilon ini bukan batas bawah S. Maka dengan negatif 1 itu merupakan batas bawah terbesar. Jadi terbukti bahwa infimum S sama dengan negatif 1. Oke, sebentar. Gini aja ndak kalimatmu ya non ya. Kamu nulisnya batas bawah S. Batas bawah S adalah himpunan bilangan real yang kurang dari sama dengan negatif 1. Oke? Paham nak? Mohon maaf bisa diulangi Bu. Batas bawah S adalah, kamu jangan nulis ini infimumnya dulu. Batas kan dari yang pertama tadi non, yang dari hasil penjumlahan tadi non. Apa enggak? Batas dari penjumlahan ini kan diperoleh per N dikurangi per M lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Wes? Paham non? Sehingga batas bawah himpunan S adalah, kan tidak hanya negatif 1 saja kan? Batas bawah himpunan S siapa? Halo? Kurang Inayah dari... coba. Coba Inayah, batas bawah himpunan S siapa nak? Batas bawah himpunan S itu apa tuh definisi batas bawah itu? Muhammad Wildan coba. Batas bawahnya dari himpunan X itu X yang kurang dari negatif 1. Good. Batas bawah himpunan S adalah himpunan bilangan real yang kurang dari negatif 1. Oke? Oke, sehingga jika kita ambil negatif 1 ditambah epsilon, paham ya? Sehingga jika diambil negatif 1 tambah epsilon, maka negatif 1 ditambah epsilon merupakan anggota S. Oke, halo? Iya, Ibu. Halo? Ya. Iya, Jadi Ibu. atau jika kita ambil negatif 1 tambah epsilon, maka negatif 1 tambah epsilon bukan batas bawah dari S. Karena batas bawahnya tadi adalah semua bilangan real yang kurang dari negatif 1. Negatif 1 tambah sesuatu yang sedikit saja, itu bukan merupakan batas bawahnya. Atau artinya apa? Ada anggota S yang kurang dari negatif 1 ditambah epsilon. Paham tidak?
Paham, Ibu. Halo. Itu untuk supermum non, untuk supermum juga demikian. Coba Mbak Angelina Dulestari. Batas atas dari himpunan S siapa, Ndok? Angelina ada enggak? Kok cuma foto tok? Ada, Bu. Ya. Batas atas dari himpunan S siapa, non? Oh, hilang. Siapa Mbak Angelina? X lebih besar sama dengan 1, Bu. Oke, batas atas dari himpunan S adalah semua bilangan real yang lebih dari sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi epsilon, 1 kurangi epsilon itu bukan batas atasnya. Atau apa artinya? Kalau 1 dikurangi epsilon bukan batas atasnya, maka ada anggota S yang lebih dari 1 dikurangi epsilon. Sehingga 1 merupakan batas atas yang Terkecil. Itu aja loh. Iya, Ibu. Oke. Jadi ini juga kalimat boleh kamu pakai sifat Archimedean sama seperti itu, non. Seper n epsilon 1/n epsilon dikurangi 1 kurang dari epsilon ditambah negatif 1 tambah epsilon. Sehingga seper n epsilon dikurangi 1 bukan batas atasnya. Iya, Ibu. Ya kan? Iya. Batas bawah, sorry. Ya, wes. Oke ya. Iya, Ibu. Lanjut Anda. Sama untuk itu ya, non ya. Oke, sama, Ibu. 1 plus epsilon. 1 plus epsilon lebih dari itu berarti per n epsilon ditambah 1 anggota epsilon. Satu plus epsilon. Ini nggak mirip, 1 plus epsilon kan batas atasnya. Oke, 1 plus Kita ambilnya epsilon itu batas atas S, tapi batas atas terkecilnya 1. Oke, jadi kita ambil bilangan yang kurang dari 1 aja, non. Untuk yang batas atas kita ambil bilangan yang kurang dari 1. Kalau kita ambil bilangan yang kurang dari 1, maka ada anggota S yang lebih besar dari dia. Karena apa tadi batas atas adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari 1. Paham? Sehingga jika kita ambil 1 dikurangi epsilon, kan dia lebih kecil kurang dari 1. Kalau 1 dikurangi epsilon ya. Kalau kita ambil 1 dikurangi epsilon, maka ada anggota himpunan S yang lebih besar dari dia. Sehingga 1 kurang epsilon bukan batas atas dari S. Ini kan hanya membuktikan aja, Tanda. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Supermum dari S adalah 1. 1. Nah, jadi bukan diambil 1 plus epsilon, non. Kalau 1 plus epsilon tadi yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi bukan 1 dikurangi sama seperti ini. Makanya tadi kan saya tanya, Dok. Batas bawahnya siapa? Semua bilangan real yang kurang dari negatif 1. Siapa batas atasnya? Semua bilangan real yang lebih dari 1. Sehingga kalau kita mau menunjukkan bahwa negatif 1 merupakan infimum dan dari S dan 1 merupakan supermum dari S, maka kita ambil bilangan yang kurang dari lebih dari negatif 1 dan kita ambil juga bilangan yang kurang dari 1.
Oke, bisa nulis lagi enggak? Nulisnya bisa enggak ya? Nah, revisinya diberi tempat kan Bu Ervin? Untuk revisian Bu Ervin. Revisi dari ini kemarin sudah dikumpulkan, betul? Sudah dikumpulkan kan, Non? Inggih sudah. Udah. Nanti dibuatkan tempat Bu Ervin apa untuk revisinya ya, Non ya. Jadi ini masih belum tepat, Non. Ya wes, kita lanjutkan aja. Terima kasih. Izin stop share nggih, Ibu. Izin share screen, Ibu. Baik, Ibu. Langsung dimulai. Silahkan, Mas. Jelaskan. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sofi Aminatunisa 19047, Dewi Aksanul Jannah 20015, Nabila Vita Anggraini 20023, Umi Mubarokah 20036, dan saya sendiri Carlos Manuel 21037. Jadi kelompok kita mendapatkan pembuktian untuk korolari 2.4.5. Bunyinya, jika T, maka terdapat Mas Carlos. Hilang ya? Saya kira punya saya yang ada. Hilang suaranya. Anggota kelompok 6 yang lain. Mana anggota kelompok 6 yang lain? Dewi, Nabila, Umi. Silakan kelompok 6 yang lain. Sebentar Ibu, filenya masih belum bisa dibuka. Kenapa Ibu Ervin? Kok terhenti? Ervin, loh suara aku yang hilang bisa. Dalam Apakah suaraku hilang? Oh ya wes. Kan auto kok berhenti terusan. tahu kelompok 6 kayaknya semuanya jadi ikut tidak bisa itu kayak. Ya, arek pembagian tugas Bu Ervin. Jadi sing tugas bertugas gak iso masuk. Deh mereka meneng ae. Fungsinya dibikin kelompok ngapain kalau kayak gitu ya, Oh, Bu? ya iku makanya.
Padahal Kan satu sama aja dikeroyok dengan 6 tugas orang. individu. Nah, ayo Nah. semangat Mbak Devi. Wis gak usah nyebutkan anggota kelompok mana, wis langsung to the point wis. Nggih, baik Ibu. Izin, oh, izin presentasikan Silakan. lanjutan dari Mas Carlos, Ibu. Silakan. Iya. Kalau dari 2.4.5, jika T lebih dari 0, maka terdapat NT merupakan elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga 1 per NT lebih dari 0 kurang dari T. Untuk yang dibuktikan, diketahui T-nya lebih dari 0. Akan dibuktikan NT elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga 1 per NT lebih dari 0 kurang dari T. Pembahasan, misalkan S itu merupakan himpunan dari 1 per N, di mana N itu merupakan elemen dari bilangan asli. Maka infimum dari S itu sama dengan 0. Berdasarkan koroleri 2.4.4. Dan T lebih dari 0, maka T bukan merupakan batas bawah dari S. Jika ada 1 per T elemen dari bilangan real, maka terdapat NT elemen bilangan real. Sedemikian hingga 1 per T kurang dari NT. Ya, halo sebentar. Halo sayangku. Siapa iki sing presentasi? Saya Ibu Dewi. Mbak Dewi ya. Oh ya. J. Non, ini ya. Jika ada seperti anggota R, maka terdapat NT. NT anggota R apa anggota X sayang? Teorema Archimedean kemarin, kalau saya punya X bilangan real, maka ada bilangan asli NX yang lebih dari X, ya kan? Nah, kira-kira ini salah nggak nulisnya, Dok? Jika ada seperti anggota R, maka terdapat NT anggota R atau anggota N. Sehingga Anggota N, Ibu. NT lebih dari seperti dalam. Anggota N dari... Betul, Sebenarnya salah nulis, iya. Ibu. Iya, salah nulis apa salah paham? Dua-duanya. Oke, ya. Jadi NT anggota N sehingga NT lebih dari seperti. Oke, lanjut tuh. Baik. Selanjutnya, sehingga ekuivalen dengan T kedua ruas kita kalikan dengan T. Teorema 2.1.7c. Sehingga T dikalikan 1 per T kurang dari T dikalikan dengan Masuk 1. izin. Oh, iya, Dek. Carlos. Iya. Ini ya kurang. Oke, ini lupa ditambahkan ya harusnya. Sudah. Baik, terima kasih Dek Carlos. Jadi ini tadi ada salah penulisan, seharusnya NT sesuai dengan ini. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan T. T dikalikan 1 per T kurang dari T dikalikan NT. Pernyataan ini ekuivalen dengan 1 dikalikan 1 per NT kurang dari T dikalikan NT per 1 per NT. Jadi kedua ruas kita kalikan lagi dengan 1 per NT. Sehingga diperoleh 1 dikalikan 1 per NT kurang dari T dikalikan NT dikalikan 1 per NT. Ekuivalen dengan 1 per NT kurang dari T dikali, kita tambahkan kurung antara NT dikalikan dengan 1 per NT. Ekuivalen dengan 1 per NT kurang dari T dikalikan 1. Sehingga diperoleh 1 per NT kurang dari T. Karena T lebih dari 0 dan NT lebih dari 0, maka 1 per NT juga lebih dari 0. Iya, betul. Terus? Dari 1 per NT kurang dari Ayo 1. tulisannya apa tuh? 1 per T.
Satu atau T ini? Satu apa T? Oh, T, Ibu. Dari yang atas. Nah, betul. Soalnya itu kuis yang nulis ya, Nduk. Seper Jadi, NT kurang dari T. Dan seper NT lebih dan dari seper 0, NT maka lebih dari 0. Maka kita dapatkan 1 per NT itu lebih dari 0 kurang dari T. Jadi terbukti, jika T lebih dari 0, maka terdapat NT, elemen dari bilangan asli, sedemikian hingga 1 per NT lebih dari 0 kurang dari T. Oke. Sampun, Ibu. Izin stop share, nggih. Permisi Ibu, izin share screen. Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Onita Nur Afifah dengan NIM 20021010103, Jumratun Novi Hasanah dengan NIM 200210101029, Fitriatul Mardiyah dengan NIM 200210101062, Vinayatul Luciana dengan NIM 200210101092, dan Jessica Humairah dengan NIM 200210101096. Di sini kami akan menjelaskan terkait pembuktian koroleri 2.4.6 yang berbunyi, jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY anggota bilangan asli sedemikian sehingga NY dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan NY. Untuk pembuktiannya, menurut sifat Archimedes 2.4.3, karena Y merupakan anggota dari bilangan real, maka terdapat N anggota bilangan asli sehingga N itu lebih dari Y. Misalkan kita mempunyai himpunan EY yang anggotanya merupakan yang berisi N anggota bilangan asli di mana N itu lebih dari Y. Untuk memudahkan pemahaman kita, misalkan di sini untuk himpunan EY dengan E-nya itu 1, maka anggota himpunannya dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, jika himpunan EY-nya dengan Y-nya merupakan 2, maka anggota dari himpunannya dimulai dari 3. Maksudmu, pemahamanmu sudah oke, ndah. Tapi ingat, Y itu adalah bilangan real. Jadi nggak harus dia bilangan asli. Bilangan real bisa 0,0005, 00009 gitu ya. Nah, himpunan E ini adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari Y. Jadi contohmu, tadi kamu paham, tapi kamu sudah paham, tapi belum pas itu ya. Contohnya Y-nya bukan asli loh ya, Nak. Y-nya adalah bilangan real. Bilangan real itu bilangan apa ya? Ya semua bilangan, termasuk ya bilangan asli ada di dalamnya, gitu ya. Iya, Ibu. Oke.
Lanjutnya. Tapi Untuk kamu udah contoh, paham kan, Mbak? ya. Nggak usah Un- terlalu banyak contohnya, langsung aja non. Oh iya Ibu. Nah, Mm-mm. di sini kan kita mempunyai himpunan EY yang anggotanya tadi kan N anggota bilangan asli di mana N itu lebih besar dari Y. Nah, himpunan EY ini merupakan subset dari bilangan asli. Dan himpunan EY ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, karena ada N anggota bilangan asli, maka ada anggota N bilangan asli itu yang lebih besar dari Y yang merupakan anggota dari bilangan real. Nah, menurut sifat terurut 1.2.1, himpunan EY ini mempunyai elemen terkecil. Nah, untuk elemen terkecilnya itu kita sebut sebagai NY. Maka dari itu kita dapatkan bahwa Y itu kurang dari atau sama dengan NY. Sebelumnya sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Mbak boleh di-scroll ke atas lagi. Nah, tadi kita sudah berhasil membuktikan untuk yang Y kurang dari atau sama dengan NY. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa NY kurang dari, mohon maaf, untuk NY dikurangi 1 itu kurang dari atau sama dengan Y. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi, kita mengandaikan kebalikannya. Jadi, andaikan NY dikurangi 1 itu lebih besar dari Y. Maka, NY dikurangi 1 itu merupakan anggota dari himpunan EY. Sementara, yang kita ketahui bahwa NY tadi kan merupakan elemen terkecil. Jadi, otomatis jika ada NY dikurangi 1, maka NY dikurangi 1 itu kurang dari NY. Nah, hal ini kontradiksi dengan pengandaian yang mengatakan bahwa NY dikurangi 1 itu lebih dari Y. Maka dapat disimpulkan bahwa NY dikurangi 1 itu kurang dari atau sama dengan Y, dan Y itu kurang dari atau sama dengan NY. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Nggak ada mungkin pertanyaan, Kak? Paham semuanya? Hei, Paham, Ibu. Dok, kan NY lebih dari sama dengan non. Karena di sini N untuk himpunan E-nya adalah himpunan N yang lebih dari Y. Tidak ada sama dengannya, non. berarti yang ini tanpa sama dengan Ibu. Iya, enggak, no, kan dia elemen terkecil ya, kan katamu elemen terkecil dalam EY. Berarti Oh, dia iya. kan anggota EY. Syaratnya anggota EY apa? Bilangan asli yang lebih dari Y. Iya. Lalu dia kan bilangan asli, non dia bilangan real. Kalau bilangan asli selalu merupakan bilangan real, tapi sebaliknya bilangan real belum tentu dia adalah bilangan asli. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Ya, Di terima benak kasih, nih ya. Ibu. Ya, Sama-sama. berarti ini bisa di stop share, Ibu. Tanya temannya paham enggak? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau NY kurang dari NY lebih dari Y, Nduk, dan dia elemen terkecil, maka NY dikurangi 1
Oh, diandekan toh itu mau. Andekan ini maka n dimen 1 kurang dari n. Oh, gitu toh. Kontradiksi dengan coba tanya temannya paham enggak? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kamu kok meneng kabeh to, Nduk? Nduk kancamu ndi iki? Sepi banget. Apakah sudah paham semua? Insya Allah paham. Nah, sebetulnya ya enggak usah pakai pengandaian non ya. Kalau tadi dikatakan NJ itu anggota elemen terkecil dalam himpunan E, ya kan? Nek elemen Ya. N dia kan bilangan asli ya non ya. NJ dikurangi 1 kan juga Iya, Ibu. bilangan asli betul. Nah, kalau NJ anggota elemen terkecil dalam E, NJ dikurangi 1 juga bilangan asli tapi dia bukan anggota E gitu aja. Kalau bukan anggota E, apakah dia lebih besar dari Y? Apakah dia lebih dari Y? Tidak, Ibu. Tidak, itu aja, tidak usah pakai pengandaian. No? Oh, iya, Ibu. Terima kasih. Jadi langsung aja, jika N dia merupakan elemen kecil pada himpunan EY, maka NY dikurangi 1 kan anggota N, bukan anggota EY, karena yang terkecil adalah NY. NY dikurangi 1 kurang dari NY. Oleh karena itu apa? Dia NY dikurangi 1 tidak lebih dari Y, alias NY kurangi 1 kurang dari Y. Jadi NY kurangi 1 kurang dari Y kurang dari NY. Iya, Gitu Ibu. aja, tidak usah pakai pengandaian ya. Ya. Terima kasih, Ibu. Direvisi loh ya. Ya, Ibu. Izin stop share, ya, Ibu. Bu Erwin, aku tak belakang sebentar. Ya, Bu, monggo. Silakan lanjutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Haniatul dengan NIM 19009, Iftitahul Firdausiah dengan NIM 20024, saya sendiri Dina Sananda dengan NIM 20043, Muhammad Wildan dengan NIM 20087, dan Anglina Dulestari dengan NIM 20115. Kelompok kami akan menyampaikan pembuktian dari teorema 2.4.7 yang menyatakan bahwa terdapat bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan eksistensi bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 ini, kita menggunakan sifat supremum. Untuk itu, pertama-tama kita misalkan terdapat himpunan S yang memuat S bilangan real, di mana S lebih dari sama dengan 0, dan S kuadrat kurang dari 2. Yang pertama akan kita buktikan bahwa S ini bukan himpunan kosong. Ambil 1 yang merupakan elemen bilangan real. Nah, 1 itu kan lebih dari 0. Dan 1 kuadrat
hasilnya sama dengan 1, yang mana 1 kurang dari 2. Mbak, Jadi, tampilannya dibesarkan, Mbak. Di Zoom. Oke. jadi 1 ini adalah elemen dari S. Artinya, S bukan himpunan kosong. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa S terbatas di atas oleh 2. Kita ambil misalkan T lebih dari 2. Maka T kuadrat itu nilainya lebih dari 4. Jadi T bukan elemen dari S. Sehingga untuk setiap S elemen S, S-nya harus kurang dari 2. Dengan kata lain, S terbatas di atas oleh 2. Oleh karena itu, karena S terbatas di atas, maka S punya supremum. Misalkan supremum S-nya adalah X. Kemudian karena 1 tadi masih elemen dari S, maka X-nya di sini lebih dari 1. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa X kuadrat sama dengan 2 melalui kontradiksi, yaitu diandaikan bahwa X kuadrat tidak sama dengan 2. Karena X kuadrat tidak sama dengan 2, maka menurut sifat trikotomi terdapat 2 kemungkinan lainnya, yaitu X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk kasus 1, yaitu untuk X kuadrat kurang dari 2. Andaikan X kuadrat kurang dari 2, sekarang kita akan menunjukkan bahwa pengandaian X kuadrat kurang dari 2 salah karena akan terjadi kontradiksi dengan fakta bahwa X supremum S. Untuk menunjukkannya, kita akan mencari N elemen bilangan asli sedemikian hingga X ditambah 1 per N adalah anggota S, yang artinya X bukan batas atas dari S. Untuk mencari N, kita menggunakan fakta bahwa 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 per N, sehingga diperoleh X ditambah 1 per N dikuadratkan sama dengan kita dapatkan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N kuadrat. Kemudian 1 per N kuadrat kita substitusikan dengan 1 per N. Karena 1 per N kuadrat itu kurang dari 1 per N sehingga tandanya berubah menjadi kurang dari. Sehingga didapatkan kurang dari X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N. Kemudian, ya, lagi. Dede jangan atas ke atas lagi. Nah, maka kita dapatkan ini X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N karena ada faktor yang sama yaitu 1, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 1 per N dikali 2X ditambah 1. Jadi difaktorkan. Sehingga didapatkan X ditambah 1 per N kuadrat kurang dari X kuadrat ditambah 1 per N dikalikan 2X ditambah 1. Kita dapatkan ini sebagai persamaan 1. Kemudian dari fakta di atas bahwa X kuadrat kurang dari 2 dan X lebih dari 1, kita dapatkan yaitu X kuadrat kurang dari 2. Maka 2 lebih dari X kuadrat. Sehingga 2 dikurangi X kuadrat lebih dari 0, ini didapatkan dari definisi 2.1.6. Jika A kurang dari B elemen P, maka A lebih dari B atau B kurang dari A.
Kemudian selanjutnya untuk X lebih dari 1, kita sama-sama kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2X lebih dari 2. Ini menganut teorema 2.1.7c. Kemudian berdasarkan definisi 2.1.6 kita dapatkan 2X dikurangi 2 lebih dari 0. Bawahkan dikit deh. Nah, karena 1 lebih dari negatif 2, maka kita juga bisa tuliskan negatif 2 kita substitusi dengan 1, sehingga jadinya 2X ditambah 1 lebih dari 0. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sehingga diperoleh 2 dikurang X kuadrat per 2X tambah 1 kurang dari 0. Nah, menurut koroleri 2.4.5, jika 2 dikurang X kuadrat per 2X tambah 1 kurang dari 0, maka akan ada N anggota bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari 2 dikurang X kuadrat per 2X tambah 1. Nah, di sini 1 per N kurang dari 2 dikurang X kuadrat per 2X tambah 1, kedua ruasnya kita kalikan dengan 2X tambah 1. Sehingga kita peroleh 1 per N dikali 2X tambah 1 kurang dari 2 dikurang X kuadrat. Selanjutnya di sini kita substitusikan persamaan 1 yang tadi dan persamaan 2. Nah, sebentar. Ini tujuannya ngapain sih buktikan ini? Cita-citanya kamu ngapain dah? Pembuktian yang baca tadi itu mencari apa sih, Nak? Nggak ada yang komentar sama sekali tapi kok Bu. Meskipun membacanya salah pun juga nggak ada yang komentar kok Bu. Makanya, saya biarkan aja dulu gitu. Lah aku nggak, soalnya dia tujuannya apa itu loh gak jelas. Tujuannya itu apa sih, Nak? Pembuktianmu itu menunjuk, langkahmu sampai ke 1 per N kurang dari itu mencari apa sih itu, Nak? Loh, kok nggak dijawab? Terus kamu ngapain sih? Mbak tulis apa itu, Bang? Ini kelompok berapa ini, BR? Membuktikan bahwa 8. X tambah 1 per N elemen dari S itu. Ya, kamu mencari apa, Nak? Coba Mbak, permintaan teoremanya apa sih Mbak? Nah, tuh Kevin. Makanya dia gak kan Sutoporo tambah teorema definisi bareng kok aku bingung. Kita rada tersesat. Aku izin ya Bu Erwin ya. Iya Bu. Nah, bareng-bareng tak tinggal dulu. Makasih Bu Erwin. Ayo coba naik lagi. Penjelasan terkait dengan langkah-langkah teorema itu sebenarnya saya dan Budina, kalau saya dan Budina itu sudah paham gitu ya. Kami harapannya itu Anda semua akan punya pemahaman terkait langkah-langkah pembuktiannya. Tapi kalau Anda sendiri mayoritas dari kelas ini tidak beranggapan yang sama atau merasa tidak ada keinginan buat mengetahui langkah-langkah itu, ya kami harus memaksa gitu ya. Makanya sejak tadi nggak ada yang bertanya sama sekali terkait dengan
langkah pembuktian, jangankan langkah pembuktian gitu, membacanya salah saja tidak ada yang mengkonfirmasi, ya. Jadi saya beranggapannya bahwa Anda semua sudah paham dengan langkah itu, jadinya seperti tidak ada ketertarikan gitu ya, tidak ada ketertarikan untuk mendengarkan penjelasan dari temannya terkait pembuktiannya. Jadi kalaupun temannya salah, tidak ada yang mengkonfirmasi atau menanyakan atau merevisi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda kalau Anda tidak tertarik dengan itu. Ada yang masih tertarik untuk pembuktian dari 247? Teorema 247 itu apa sih? Tentang apa sih? Tentang keberadaan bilangan irasional, Bu. Keberadaan bilangan Irasional. irasional. X kuadrat sama dengan 2 itu, Bu. Positive real number. Oke, keberadaan dari ini ya, bilangan yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 ya? Iya, Ibu. Oke, dari teorema. Ada bilangan real positif X sedemikian hingga X kuadratnya Sama dengan 2. Oke. Perlu dijelaskan untuk langkah-langkahnya. Oh, nggak perlu sepertinya. Dari kelompok 8 nggak usah berarti. Nggak ada yang perlu penjelasannya. Oke, berarti lanjut ya. Lanjut ke 248 aja berarti. Kalau 248 juga dengan reaksi yang sama, kita lanjut lagi ke 249. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 8. 248. Baik, izin saya sambung ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Inaya Wulandari dengan NIM 19061, Muhammad Evan Prayoga dengan NIM 20013, Wahyu Nur Aziza dengan NIM 20022, Zakiatul Zuhra dengan NIM 20067, dan terakhir yaitu Irma Suryani dengan NIM 20090. Di sini kami akan membuktikan teorema 2.4.8 yaitu teorema densitas yang menyatakan jika X dan Y merupakan sembarang bilangan real dengan X kurang dari Y, maka akan ada bilangan rasional R elemen Q sedemikian hingga X kurang dari Y kurang dari X kurang dari R kurang dari Y. Pembuktiannya yang pertama yaitu kita asumsikan bahwa X itu lebih dari 0. Kemudian dari teorema kita ketahui bahwa X itu kurang dari Y. Maka Y dikurangi X lebih dari 0 menurut definisi 21.6 yang A. Kemudian berdasarkan korelari 2.45 yang menyatakan jika
T lebih besar dari 0, maka akan jika T lebih besar dari 0, maka akan ada NT elemen N sedemikian hingga 0 kurang dari 1 per NT kurang dari T. Maka dari teorema ini dapat kita ketahui yaitu 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y dikurangi X dengan N elemen N. Kemudian kita gunakan pertidaksamaan yang ini, yaitu 1 per N kurang dari Y dikurangi X. Kemudian dari pertidaksamaan ini, kedua ruas kita kalikan dengan N. Sehingga dapat kita ketahui 1 kurang dari N buka kurung Y dikurangi X tutup kurung dengan N elemen N. Kemudian kita gunakan sifat distribusi perkalian sehingga 1 kurang dari NY dikurangi NX dengan N elemen N. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan NX sehingga 1 ditambah NX kurang dari NY dengan N elemen N. Kemudian berdasarkan teorema 2.1.8 yang C. Itu menyatakan jika N elemen N, maka N itu lebih dari 0. Kemudian kita tahu bahwa kita punya X lebih dari 0, sehingga NX lebih dari 0. Kemudian berdasarkan korolari 2.4.6, yaitu jika Y lebih dari 0, maka ada NY elemen N sedemikian hingga NY kurang dari 1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari NY. Nah, dari korolari 2.4.6 ini dapat kita ketahui sebuah pertidaksamaan baru, yaitu M dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan NX kurang dari M dengan M elemen N. Dari pertidaksamaan ini berdasarkan sifat trikotomi dapat kita ketahui bahwa yang pertama yaitu M lebih besar dari NX, dan yang kedua yaitu M dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan NX. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 1 sehingga M kurang dari sama dengan NX ditambah 1. Nah, dari persamaan yang ini tadi kan kita tahu bahwa 1 ditambah NX itu kurang dari NY, sehingga dapat kita tulis kembali M kurang dari NX ditambah 1, M kurang dari sama dengan NX ditambah 1 kurang dari NY. Kemudian dari sini berdasarkan sifat trikotomi dapat kita ketahui bahwa M kurang dari NY. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini dapat kita tulis menjadi suatu persamaan baru, yaitu NX
kurang dari M kurang dari NY. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kali, sama-sama kita bagi dengan N. Sehingga X kurang dari M per N kurang dari Y, di mana di sini M per N itu merupakan bentuk dari bilangan rasional, sehingga dapat kita tulis R itu sama dengan M per N, sehingga dapat kita ketahui X kurang dari R kurang dari Y, sehingga terbukti teorema densitas, yaitu jika ada X dan Y yang merupakan sembarang bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional R elemen Q sedemikian hingga X kurang dari R kurang dari Y. Itu saja dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Dari saya belum ada. Izin bertanya Kak, terkait penulisan aja Kak. Boleh? Oh iya. Yang di atas tadi itu yang dikorolari buat pembuktiannya di 2.4.5 itu tadi. Iya. Kan di korolarinya itu T lebih dari 0, maka ada NT elemen bilangan asli sedemikian sehingga Iya. 1 per NT lebih dari 0 dan 1 per NT kurang dari T. Itu Iya. kalau misal di yang 1 per N lebih dari 0, 1 per N kurang dari min X itu kalau di 1 per N-nya dikasih Y min X, apa benar ya Kak? Soalnya di korolarinya ada NT. Gimana? Yang dari itu, yang dari nolnya gimana tadi? Kalau yang misal di punya kakak ini yang 1 per N-nya itu dikasih Y min X di bawahnya gitu, apa boleh Kak? Maaf deh, apa maksudnya indeks T-nya ini ya? Diganti. Iya, iya benar. Indeksnya. Oh ya, menurut saya bisa ya. Karena T-nya di sini sama aja kayak Y dikurangi X. Oke, baik. Makasih Kak. Ya. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Sudahkah? Oke, kalau sudah terima kasih kelompok 9. Selanjutnya 249. Oke. Sudah, Will. Di Zoom lebih besar, Mbak? Oke, silakan.
R R dan kita R dikali akar 2 kan R akar 2 kurang dari akar 2 masuk dari Z kurang dari dan Permisi Aul, itu bacanya bukannya X kurang dari Z. Oh gini, Z lebih dari X dan Z kurang dari Y. Bukan X lebih dari Z. Oke, terima kasih. selanjutnya kan bahwa R akar 2 kan bilangan rasional dan akar 2 kita andaikan R akar 2 maka R-nya merupakan bilangan rasional dan akar 2 merupakan R akar 2 sama dengan merupakan bilangan zat kan bilangan zat kan teori kan dengan R R kali kuadrat 1 per R kali dengan R akar 2 sama dengan R kali per Q. Dan inversi kalian 1 akar 2 sama dengan identik kan akar 2 sama karena akan bilangan R elemen bilangan rasional dan akar 2 merupakan bilangan rasional. R akar 2 itu merupakan bilangan ya, per R Q ya, akar 2 merupakan bilangan prediksi yang akar 2 kan merupakan bilangan rasional. Dapat disimpulkan bahwa Z sama akar 2 adalah bilangan irasional. Z akan R akar 2 dari Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang perlu dikonfirmasi ya.
Kalau begitu, bentar. Oke, hanya menekankan saja ya terkait dengan mulai dari sifat Archimedes di situ. Untuk sifat Archimedes, coba ini ya, ketika kita membaca sebuah teorema, gitu ya, membaca sebuah teorema, kalian jangan hanya membacanya saja, tapi akan lebih baik kalau kita coba bawa ke apa sih maksudnya dari teorema itu, ya. Seperti untuk apa namanya? Oke, sebentar. Oke, terima kasih kelompok ini ya, kelompok 10 ya. Iya, Ibu. Oke, boleh di. Oke, sudah munculkah yang saya share screen? Iya, sudah, Ibu. Oke, kita coba cermati ya, kita coba cermati biar lebih gampang gitu ya, lebih gampang dimengerti atau lebih gampang diingat gitu. Untuk sifat Archimedes di situ, jika X elemen R maka ada bilangan NX elemen N sedemikian hingga X-nya itu kurang dari sama dengan NX. Nah, kita coba cermati di sana. X-nya tadi elemen apa? X-nya bilangan real. Untuk NX-nya elemen bilangan asli. Nah, dari sifat Archimedes di sini kita bisa katakan bahwa di setiap bilangan akan selalu ada gitu ya, akan selalu ada X, akan selalu ada bilangan real ya, akan selalu ada bilangan real X yang nilainya kurang dari sama dengan NX. NX tadi yang dimaksudkan apa, Rek? Elemen bilangan asli. Bilangan asli yang bagaimana? Ayo gimana? Jadinya NX adalah bilangan asli yang bagaimana? Lebih dari sama dengan X, Ibu. Lebih dari sama dengan X, ya. Artiannya, Mas, maksudnya dengan bahasa lain gitu. Batas atas dari N. Batas atas dari bilangan asli. Bilangan asli, begitukah? Gimana? Saya punya X bilangan real, ya. Kemudian ada bilangan asli yang ternyata gitu ya, ternyata dia selalu lebih dari sama dengan X, tapi ini melekat gitu ya. Melekatnya apa? Ada NX. Nah, ada penanda X di sana. N-nya itu adalah bilangan real yang lebih dari gitu ya. NX-nya akan selalu ada bilangan asli NX yang lebih dari atau sama dengan X, atau akan selalu ada bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan sembarang bilangan real, gitu ya. Jadi kalau kita menetapkan sebuah bilangan real, pasti akan selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari dia. Gitu. Oke ya, bahasa gampangnya ke sana. Kemudian untuk yang corollary 244, jika saya punya himpunan S,
gitu ya. Himpunan S dengan rumus fungsinya adalah 1/n untuk n elemen n, maka dia batas kalau 1/n gitu ya, 1/n itu apa namanya, nilainya berapa, Rek? 1/n itu kurang dari sama dengan 1, lebih dari 0. Lebih dari 0. 0. Oke. Bilangan dia akan terbatas di bawah gitu ya. Terbatas di bawah dan batas yang paling besarnya adalah 0. Oke ya. Nah, kalian punya ketetapan berarti ya. Kalau dia adalah bilangan 1/n itu bilangan yang terbatas di atas juga, begitukah? Dia terbatas di atas siapa batas atas terkecilnya? Siapa? 1. 1. Iya. Nah, bisakah kalian membuktikan itu nanti? Kalian coba ya. Kalau di sini corollary-nya itu hanya mengatakan bahwa himpunan bilangan 1/n untuk n elemen n itu dia batas bawah terbesarnya adalah 0. Gitu ya. Kalian nanti cobalah apakah benar nih dia terbatas di atas dan batas atas terkecilnya adalah 1. Menurut kalian kan seperti itu. Nah, bisa itu dijadikan kalau ketemu kalian bisa klaim itu menjadi corollary yang baru. Ada tambahan corollary ini gitu. Karena corollary itu adalah turunan-turunan gitu ya, turunan-turunan dari teorema-teorema atau definisi ataupun bisa jadi bermula dari asumsi yang kalian bisa buktikan, maka dia bisa dijadikan sebuah teorema. Gitu ya. Kemudian yang 245. Corollary-nya berbunyi bahwa ada T. Nah, T-nya di sini dia tidak bilang apa-apa tentang T. Bebas gitu ya. Kalau bebas artinya dia adalah bilangan real. Oke ya, karena batasan kita bilangan real yang paling besar di sini. Oke ya. Jadi kalian kesampingkan dulu ada bilangan kompleks. Karena di sini batasan kita, semesta kita adalah bilangan real. Kalau tidak ada tidak tertulis secara khusus di sana, artinya semestanya adalah bilangan real. Jika T lebih dari 0, maka akan ada selalu gitu ya. Nah, itu ada melekatnya lagi NT. NT elemen dari N sedemikian hingga 0 kurang dari 1/NT kurang dari T. 1/NT di situ nilainya lebih dari 0 dan kurang dari T. Bisa kalian bayangkankah kalau kalian ambil misal T berapa? Coba untuk T berapa? Misal T2. T-nya 2. Oke, boleh. Kalau T-nya 2, berarti 1/NT-nya. 1/NT-nya berapa? 1/2. Apakah berarti 1/2? Apakah selalu berarti itu 1/2? Tidak, Bu. Bisa Tidak. nanti di antara. Yes. Jadi
NT-nya adalah kita pilih gitu ya. Kita pilih di sana NT-nya sedemikian hingga 1/NT itu kurang dari T, tapi pasti ada itu. Gitu ya. Itu pasti ada. Termasuk ketika T-nya saya ambil misal 1/100, akan selalu ada bilangan asli N yang nilainya 1/N-nya itu kurang dari T, tapi dia masih tetap ada di lebih dari 0. Gitu ya. Karena di situ NT. Kalau NT tadi ada ketentuan ketika saya punya NT 1/N gitu ya. 1/N-nya tadi infimumnya adalah 0. Maka nilai dia tidak akan kurang dari 0. Gitu ya. Dari kalori sebelumnya. Makanya di situ ada 1/NT. 1/NT-nya pasti lebih dari 0. Dan kita bisa memilih NT yang nilainya 1/NT-nya kurang dari T. Untuk T tertentu. Kalau T-nya saya pilih 100, kok 100. T-nya yang pasti kan lebih dari 0 ya. Saya pilih 1/100, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, asalkan dia lebih dari 0. Berarti NT-nya kalian pilih berapa? 200. 200. Ada lagi? Ada lagi NT berapa? Bolehkah saya pilih NT-nya yang 0,25? Tidak, Ibu. Tidak, kenapa? Karena NT bilangan bulat. NT bilangan? Asli. Asli. Ya. Oke ya. Oke. Kemudian untuk 246. Di situ jika Y lebih dari 0, maka akan ada NY. Nah, kenapa dari tadi itu ada NT, NY, NX? Nah, itu melekat maksudnya kita memilih bilangan tertentu sedemikian hingga memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud. Gitu ya. Jadi tidak boleh sembarang N. Tidak boleh sembarang N. Karena di situ ada ya. Ada NY. Nah, kenapa di sini ada penanda Y-nya gitu ya. Penanda Y-nya. Nah, ke sana maksudnya. Ya, tergantung dari nilai Y-nya untuk kita memilih siapa bilangan aslinya. Gitu ya. Ketika saya memilih sembarang bilangan real Y yang lebih dari 0, maka nilainya dia itu akan ada di antara dua bilangan asli. Gitu ya. Akan selalu ada dua bilangan asli yang membatasi. Yang lebih dari sama dengan Y atau yang kurang dari sama dengan Y. Nah, di situ kita bisa memilih NY-nya. Oke, kalau untuk yang mulai dari 247 itu memperlihatkan adanya eksistensi dari bilangan irasional. Gitu ya, bilangan irasional. Nah, kalau sebelumnya kan tidak ada ya. Tidak ada bilangan apa? Di awal-awal gimana? Ada yang masih ingatkah? Kalau di sini kan ada ya. Yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Kalau sebelumnya kita membuktikan apa? Tidak ada bilangan Tidak ada rasional. bilangan
Rasional. Rasional. Ya, tidak ada bilangan rasional yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Berarti kita sudah mendefinisikan dulu siapa bilangan rasional. Siapa bilangan rasional, Rek? Siapa bilangan rasional? Di teorema berapa? Nggak ada yang ingat? Itu Bu, bilangan rasional itu bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya merupakan himpunan bilangan bulat. A-nya saja, B-nya? Oh iya, A dan B merupakan himpunan. A dan B bilangan bulat. Tadi dipakai kan ya? Ada yang pembuktiannya menggunakan bilangan rasional ya? Nah, itu definisinya ditulis juga. Definisi dari bilangan rasional. Oke ya, 247 di situ tentang keberadaan dari bilangan irasional, bahwa ada bilangan real, gitu ya. Karena bilangan bilangan irasional itu juga adalah bilangan real, maka di sini diperluas jadinya, ada bilangan real positif X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Nah, yang memenuhi itu kita menamakannya karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, tapi dia adalah bilangan real, maka dia disebut sebagai bilangan irasional. Itu ya. Oke. Nah, ini untuk yang 248 sampai 249 ini tentang kepadatan pada bilangan real, ya. Kepadatan pada bilangan real. Kalau saya punya X dan Y bilangan real, di antara X dan Y itu masih ada bilangan rasional R, yang ada di antara X dan Y. Kemudian yang untuk 249 juga ada bilangan apa di sana? Irasional. Irasional. Selalu ada bilangan rasional dan irasional di antara sembarang bilangan real X dan Y. Nah, itu yang isi dari 248 dan juga 249. Kalau yang 248 keberadaan dari bilangan rasional di antara dua bilangan real, gitu ya. Kalau 249 keberadaan bilangan irasional di antara bilangan real. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih dari 248 dan 249 di antara sembarang dua bilangan real X dan Y itu akan selalu ada bilangan rasional ataupun bilangan irasional. Oke ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa padat banget nih, gitu ya, padat banget jarak antara bilangan itu tadi. Oke. Nah, selebihnya berarti nanti kalian selesaikan exercise 2.4. Oke.
Jam 8.42 udah selesai ya. Dan saya tadi mau memberi satu soal aja untuk dikerjakan sekarang. Oke, kalau gitu untuk latihannya berarti saya tentukan dulu, nanti kita coba bahas di pertemuan mendatang, dan saya coba nanti untuk section 2.5 saya tanyakan dulu ke Bu Dina, dibagi langsung atau kita ulangan dulu, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya harap kalian masing-masing gitu ya, kalian ada ketertarikan gitu. Kalaupun nggak tertarik karena susah atau apa, karena susah gitu, ikutilah gitu ya, ikutilah dengan baik. Apa yang kalian nggak ngerti tanyakan, karena semakin kalian nggak tanya, semakin bingung itu dibiarkan, ke belakangnya kalian pasti nggak akan nyambung tadi. Karena ini beruntutan gitu ya penjelasannya. Jadi kalau di depan kalian nggak ngerti dan kalian biarkan, jangan harap ke belakangnya kalian bisa mengerti itu. Jadi saya dan Bu Dina sebenarnya berharapnya ketika temannya memberikan penjelasan, kalian nggak sungkan untuk bertanya atau apa, gitu. Daripada saya atau Bu Dina yang memberi penjelasan, gitu loh. Gitu ya. Dan dari situ, dari apa yang kalian tuliskan, minimal dari apa yang dituliskan oleh kelompok yang kebagian itu, kami tahu kurangnya ada di mana. Oke ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga selanjutnya kalian lebih aktif lagi untuk menyuarakan pikirannya. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.